Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 569 ayat 1 tambah 3. Ode bata tunglongang dorohaku molohu bereng ngati no pami saluhut bintang hilap dohot ronggur maka tidak kon hasangapon di marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Olohui ngot balgani holongmu marhite Yesus natar silangi anak sasadami ode bataku pilehon ho manobus jolmahi marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang yang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Sido Raja pinabakit ni ahamana manggonggomi sasude manggonggomi sasude ja
sahajol mahon tu ibana do mahar Tuhan parhato potan nabe parhato potan nabe. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi kemuliaan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 756 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Tuhanlah kiranya memberkati kami, khususnya di saat kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam ibu bapak dan saudara-saudara yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, pada perikop ini Allah mempertegas bahwa Israel telah gagal menepati janji mereka dengan Allah. Bangsa Israel yang telah menerima perjanjian di Gunung Sinai atau Taurat Musa, tetapi tak hentinya bangsa Israel melanggar hukum yang telah dibuat oleh Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka pergi menyembah Allah-Allah lain, menyembah berhala yang dilarang oleh Allah. Namun demikian, ibu bapak dan saudara-saudara, Allah tetap mengadakan pendekatan kepada Israel. Dan sekali ini pendekatan yang dilakukan oleh Allah dengan Israel adalah Allah berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ibu bapak dan saudara-saudara, perjanjian tersebut benar-benar menjamin pengampunan sepenuhnya terhadap dosa-dosa bangsa Israel, serta mengikat untuk mempererat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Allah lah yang berinisiatif untuk mempedulikan Israel, karena Allah sangat mengasihi umatnya bangsa Israel. Allah tidak mau kalau bangsanya terus menderita. Allah tidak mau kalau bangsanya itu sengsara. Namun yang mau kita katakan, perhatian daripada Allah seperti orang tua, walaupun anaknya selalu melawan, tetapi yang namanya orang tua sangat mengharapkan anaknya itu bertobat, meninggalkan kejahatan. Ibu bapak dan saudara-saudara, orang tua pasti begitu sabar menunggu kapan anaknya itu untuk berubah. Orang tua tidak suka hidup anaknya menderita terus karena perbuatan yang jahat. Demikianlah kasih Allah kepada bangsanya tentu lebih besar daripada kasih orang tua terhadap anaknya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harapan Allah kepada bangsanya supaya patuh terhadap perintah Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Itu artinya, ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan yang berinisiatif menanamkan firman Tuhan ke dalam hati bangsanya, sehingga bangsa itu patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan membuat firman itu berakar dalam hati bangsanya, sehingga saudara-saudara, bangsanya patuh kepada undang-undang yang telah dibuat oleh Allah, yakni menuliskan dalam hati sehingga tetap dapat dibaca, sehingga tetap dapat diingat akan perintah
Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan mendarah daging dalam kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudaraku, perjanjian baru telah digenapi. Perjanjian baru telah diikat dengan penebusan anaknya Yesus Kristus. Perjanjian baru ini bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel saja, melainkan bagi semua umat percaya di sepanjang zaman. Kita semua telah ditebus oleh darah Kristus. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara, kita mengingat pengorbanannya yang begitu besar kepada kita, kepada dunia ini. Dia mengasihi kita dengan kasih tiada bandingnya. Dia juga tetap setia terhadap kita, walaupun kita manusia sering berbuat jahat melalui perbuatan, melalui pikiran, melalui perkataan kita, tetapi Allah tetap mau mengampuni kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, kasihnya dan kesetiaannya kepada kita, anak-anaknya, begitu luar biasa, sehingga kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Sebagaimana bangsa Israel tadi, berkali-kali mereka melanggar perintah Tuhan, namun berkali-kali juga Tuhan mengampuni mereka. Sebenarnya ibu bapak dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita sekarang ini demikian juga. Mungkin bentuk daripada pelanggaran itu berbeda. Kalau dulu bangsa Israel menyembah berhala-berhala, mungkin sekarang berhalanya dalam bentuk materi, jabatan, dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara-saudara, perjanjian baru itu mengajak kita kepada 3 hal. Pertama, perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan hendaknya memotivasi kita supaya kita mau berjuang melawan dosa dan mau mematuhi perintah Tuhan sebagai jawaban iman percaya kita kepada Tuhan. Tandanya kita sudah menerima keselamatan. Yang kedua, perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan mengajak kita supaya tetap bersemangat untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita lebih giat memberitakan firman Tuhan dan juga menyatakan Allah yang telah memilih kita menjadi anaknya. Manusia mempunyai banyak kekurangan, tapi Allah akan menyempurnakan dari kekurangan kita supaya kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan itu mengajak kita untuk merasakan adanya damai sejahtera di dalam hidup kita, karena kita sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dialah sumber damai sejahtera, dialah sumber sukacita yang sejati. Dan bagian dari kesaksian sebagai orang percaya, Tuhan tetap memberkati kita sebagai saksinya dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengenal perjanjian yang Tuhan buat kepada umat-Mu sepanjang zaman, dan perjanjian yang sudah Tuhan perbaharui di dalam Yesus Kristus. Lewat perjanjian itu kami diajak supaya kami memiliki motivasi hidup, dan lewat perjanjian itu kami merasakan dan juga kami tergerak untuk menjadi saksi-Mu, dan juga kami merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang beribadah pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada, dan Tuhanlah yang memberkati seluruh pekerjaan kami
membawa berkat dan sukacita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kembali kita mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 774 ayat 1. Tumabahor siyan ho mual hangol luwani ay torope patahang ahek akadolok dohot rura nang pelahangi dohot tahano Hodong mamang no pahi Hodong namang no pahi Hodong namang no pahi Hodong namang no pahi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas apa yang Kau berikan hari ini. Betapa luar biasa kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh melalui hari ini hingga malam ini ya Tuhan. Kami berkumpul ya Bapa di rumah kami pribadi lepas pribadi untuk memanggil dan menyebutkan nama-Mu dan bersyukur atas apa yang Kau berikan ya Tuhan. Karena kami masih boleh berkebaktian di rumah kami pribadi lepas pribadi dan Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu biarlah diam di hati kami pribadi lepas pribadi. Dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami ya Bapa. Baik kami yang bersaudara, baik kami yang berkeluarga, baik kami antara kami dan anak-anak kami juga ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu juga bagi orang-orang yang pada saat ini ya Bapa, yang ikut dalam ibadah online ya Tuhan, yang tidak mampu datang ke gereja, tidak mampu datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena COVID ini ya Bapa, Tuhan Engkau adalah Maha Pengasih. Janganlah Engkau menghitung dosa-dosa kami ya Tuhan, hingga Kau tidak murka kepada kami lagi ya Tuhan. Angkatlah ya Tuhan penyakit dari muka bumi ini ya Bapa, dan jangan Tuhan menghukum kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang. Kami yakin Kau ada di sini dan mendengarkan doa dan permohonan kami. Tuhan, sedengkan telinga-Mu ya Bapa, mendengarkan doa-doa orang yang berduka, orang yang sakit ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terbaring sakit pada hari ini. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu. Mereka terbaring, kiranya Engkau urapi ya Tuhan obat-obat yang dimakan. Engkau urapi juga ya Tuhan dokter ya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Karena dari Engkaulah tabib dari segala tabib. Begitu pula ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak dan orang tua pada saat ini. Engkau adalah penghibur yang sejati. Kiranya Bapa, masih banyak yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Kau lebih tahu apa yang kami inginkan, dan Kau lebih tahu kiranya Tuhan jadilah kehendak-Mu, jangan karena kehendak kami. Tuhan, banyak dosa-dosa yang kami lakukan hari-hari lalu hingga hari ini. Kiranya Bapa jangan mengingatnya, tapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, hingga dosa kami boleh terampuni. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Roh aku tu Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dan olowau sumurut be.
ihuton ma Tuhan Yesus hona di jodoro tulus beta ihuton ma Tuhan Yesus sai unang ho sumurut be. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu. Amin. 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 Shalom, Horas, Tuhan memberkati.